Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Jadi pada hari ini Bapak akan membagikan video tentang peluang kejadian majemuk. Jadi sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa dulu, berdoa masing-masing. Semoga pelajaran pada hari ini dapat membawakan manfaat. Oke, baik. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang peluang kejadian majemuk. Kita sudah mempelajari tentang berbagai macam peluang seperti kombinasi, permutasi, dan lain hal semacamnya. Nah, pada saat itu kan masih terjadi satu kejadian. Sekarang ini terjadinya dua kejadian sekaligus. Nah, bagaimana kejadian? Nah, kita akan bahas di sini. Dan materi ini yaitu tujuan pembelajarannya nanti anak-anak nanti paham tentang kejadian majemuk dan juga mampu menyelesaikan tentang kejadian saling lepas, saling bebas, dan peluang kejadian bersyarat. Nah, kita pahami dulu. Kajian majemuk dalam peluang merupakan terjadinya dua kejadian atau lebih yang mungkin terjadi dan saling berhubungan. Biasa dihubungkan dengan kata dan ataupun kata atau. Misalnya di sini contohnya terdapat satu buah dadu dan satu buah koin dilemparkan secara bersamaan. Tuliskan kemungkinan kejadian yang bisa terjadi. Nah, nih. Jadi ini banyak sebenarnya terjadi. Nah, di sini kan kejadian yang mungkin terjadi kan misalnya yang A itu kejadian mata dadunya ganjil. Jadi ada ini dadu, ada koin. Kejadian mata dadu genap, kejadian koin munculnya angka, dan kejadian koin munculnya gambar. Nah, tuh. Nanti itu kan ini masih satu-satu nih. Satu kejadian A, satu kejadian A, satu kejadian B, satu kejadian C, satu kejadian D. Nah, nanti itu dikombinasikan atau digabung menjadi majemuk seperti ini. Nah, kejadian pertama yaitu mata dadu ganjil dan koin muncul angka. Nah, dinotasikan dengan A irisan C sebenarnya. A irisan C. Jadi ketika dilemparkan itu dadunya ganjil keluarnya dan koin yang muncul itu adalah angka. Kemudian kejadian kedua bisa juga misalnya mata dadu genap dan koin terjadinya mata dadu genap dan koin yang muncul itu gambar. Nah, kejadian yang kedua ini bisa jadi. Bisa juga nanti digabungkan misalnya A dengan D misalnya kan bisa juga A irisan D misalnya. Bisa juga. Nah, atau kejadian tiga bisa juga misalnya terjadi mata dadu ganjil atau mata dadu genap misalnya. Nah, itu mata dadunya ganjil atau mata dadunya genap nih. Ini menggunakan gabungan. Nah, ini yang lambang-lambang ini nanti akan kita bahas. Jadi intinya di sini adalah terjadi dua kejadian sekaligus. Nah, seperti itu. Lanjutkan. Nah, jadi ada ketiga kejadian nantinya yaitu kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Kejadian saling lepas adalah yang pertama itu kejadian saling lepas yang dimana tidak ada elemen yang sama antara kejadian satu dengan kejadian lainnya sehingga kata yang sering digunakan adalah kata atau. Nah, ini misalnya kan ini kejadian dua mata dadu berjumlah 5. Kemudian yang B itu kejadian dua mata dadu berjumlah 7. Nah, di sini kedua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Kenapa? Karena tidak mungkin mata dadu itu berjumlah 5 sekaligus juga 7. Misalnya kan kita cuma bisa 1 dengan 4. Misalnya kan mata dadunya 1 dengan 4. Nah, 1 dengan 4 itu kadang mungkin lagi berjumlah 7 lagi. Nah, sehingga notasi P peluang A irisan B itu sama dengan himpunan kosong atau tidak ada anggotanya. Nah, di sini kejadian saling lepas yang dimaksud. Sehingga tidak mungkin keduanya itu secara sekaligus, jadi mereka itu saling lepas. Makanya mereka hanya bisa digunakan dengan kata atau. Jadi sehingga yang memungkinkan kejadian dua mata dadu berjumlah 5 atau 7. Jadi bisa 5, bisa 7. Itu dilanjutkan dengan peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Sekarang nih contoh soalnya misalnya seperti ini. Dia terdapat dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang mata dadu berjumlah 8 atau 10. Nah, ini ataunya. Kalau atau berarti tambah.
Solusi, ketahui misalkan kejadian 2 matahari berjumlah 8. Kemudian yang B, kejadian 2 matahari berjumlah 10. NS ini adalah jumlah kemungkinan, banyak kemungkinan yang pasti yang bisa terjadi. Berarti ada 36 kemungkinan kan, dari satu dengan satu, kemudian satu dengan dua, satu dengan tiga, sampai seterusnya matahari sampai 6 dengan 6. Nah itu caranya nanti 6 kan ada satu matahari itu 6 dikalikan 6 dapatlah 36 kemungkinan. Nah, kemudian untuk anggota yang A itu kan yang berjumlah 8, berarti 2 dengan 6, 3 dengan 5, 4 dengan 4, 5 dengan 3, 6 dengan 2. Dan berarti ada 5 kemungkinan. Kemudian untuk yang kejadian B itu 2 matahari itu berjumlah 10, 4 dengan 6, 5 dengan 5, 6 dengan 4. Nah, ada 3 kemungkinan. Sehingga kita dapatkan bahwasanya persamaannya itu peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B, di mana mereka ini sama dengan jumlah anggota A per anggota semuanya semesta, di sini semesta, ditambah anggota B per semesta, jumlah anggota semesta semuanya, kemungkinan yang terjadi. Nah, kita masukkan dalam persamaan tadi kan ada yang anggota A tadi ada 5, kemudian yang anggota B tadi ada 3. Sini sama 36. 5 tambah 3 kan jadinya 8, karena persamaan sudah pernya sudah sama, berarti tinggal ditambahkan saja 8 per 36. Kemudian dikecilkan, kita bagi 4 kedua ruas. Kita bagi 4 di kedua pembilang dan penyebutnya, maka ketika kita sederhanakan kita dapatkanlah 2 per 9. Sehingga kemungkinan terjadi kedua mata ada 2 berjumlah 8 atau 10 ada 2 banding 9. Nah itu. Nanti bisa juga dalam bentuk koma lah, atau persen bisa juga. Tapi di sini pakai per saja sudah cukup. 2 banding 9. Lanjut. Semoga dapat dipahami. Yang kedua yaitu kejadian saling bebas. B, kejadian saling bebas. Nah, jika ada kejadian A dan B, maka keduanya dikatakan saling bebas apabila kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Biasanya menggunakan kata dan. Nah, ini kata dannya ini. Misalkan pada kasus kartu bridge, di sini menyebut kartu remi, terserah saja kartu apa. Kartu poker bisa juga, tapi biasanya terkenal dengan kartu bridge. Nah, misalkan kejadiannya itu yang A, kejadian terambil kartu warna merah. Kemudian yang B, kejadian terambil kartu angka 6 sampai 10. Kalau kejadian itu kan. Nah, kemudian kejadian terambil kartu merah dan memiliki angka 6 sampai 10. Berarti bisa dinotasikan dengan P, peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, itu. Jadi ini menggunakan kali. Tadi kan kalau misalnya atau itu menggunakan plus. Tapi kalau misalnya dan, ini berarti menggunakan perkalian. Contoh soalnya masih seperti ini. Nah, nih. Kalau masih belum tahu apa itu kartu bridge seperti ini. Contohnya, jika terdapat kartu bridge, tentukan peluang terambil kartu berwarna hitam dan memiliki angka 2 sampai 4. Nah, nih. Dan misalkan warnanya hitam dan memiliki angka 2 sampai 4. 2 sampai 4 itu berarti 2, 3 dan 4. Kemudian terambil kartu hitam. Kartu hitam itu sekop dan keriting. Kemudian kejadian terambil kartu berangka 2 sampai 4. Nah, sini. Jumlah kartunya itu kan ada as, kemudian 2 sampai 10, jack, queen, king. Berarti ada 13. 13 dikali 4 itu sama dengan 52 kartu. Nah, berarti ada 52 kartu semuanya di sini. Yang A, karena kartu hitam berarti setengahnya kan? Setengah dari karena ada kartu merah dan kartu hitam, berarti kartu hitamnya saja yaitu 26 kartu. Kemudian jumlah anggota yang angka 2, 3 dan 4 itu kan berarti ada 3 kartu, 2, 3, 4, angka 2, angka 3, angka 4, kemudian dikalikan 4 karena ada skop, ada keriting, ada love atau cinta, ada diamond. Maka ada 12 kartu. Sehingga nah ini rumusnya.
peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B, atau sama dengan jumlah A per jumlah semuanya, jumlah semua kejadian, semua kartu dikalikan dengan jumlah kartu jumlah kartu B yang ini 20 kartu per seluruh kartu. Nah, nih kita masukkan dalam persamaan, jadi 26 per 52 dikali 12 per 52. Supaya tidak terlalu sulit, kita perkecil dulu. Makanya kan ini 26 per 52 itu berarti setengah. Kita bagi 26 keduanya. Kemudian untuk 12 per 52 ini kita bagi 4. Jadi 12 bagi 3, 4. 52 dibagi 4 itu 13. Kita sederhanakan. Nah, ini jadinya lebih mudah. Kemudian kita kalikan 1 kali 3, 3. 2 dikali 13 sama dengan 26. Nah, berarti peluang A irisan B itu sama dengan 3 per 26. Nah, terambil kartu berwarna hitam dan memilih angka 2 sampai 4. 3 per 26. Oke. Semoga dapat dipahami. Nah, ini lanjut. Kejadian bersyarat. Nah, kejadian bersyarat apabila kejadian A dan B tidak saling bebas. Nah, di sini kejadian bersyarat ini merupakan lanjutan dari kejadian saling bebas tadi. Cuman ada syaratnya. Kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A atau kejadian B dengan syarat A. Misalkan, terdapat 3 bola merah dan 3 bola putih. Kejadian A itu terambil bola merah, kemudian kejadian B terambil bola putih. Nah, jika diambil 2 bola, namun secara bertahap, nah ini tidak bersamaan maksudnya, secara bertahap, jadi satu persatu, dan tidak dikembalikan. Jadi misalnya setelah ngambil 1, kemudian ambil lagi 1, sambil lagi yang keduanya. Nah, pengambilan pertama terambil bola merah, kemudian pengambilan kedua terambil bola putih. Maka peluangnya bisa dinotaskan dengan P. Peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat, ini lambangnya lah dengan syarat A. B dengan syarat A. Nah, contoh soalnya untuk bisa lebih mudah memahaminya. Jika terdapat 2 bola merah, 2 bola kuning, 2 bola hijau, dan 2 bola biru, tentukan peluang terambil bola merah, kemudian bola biru. Bukan dan atau ataupun atau, katakan kata atau, tapi kemudian. Berarti ini menggunakan bertahap berarti mengambilnya. Dan bersyarat berarti. Nah, solusi, misalnya kita katakan kejadian terambil bola merah dulu. Terambil bola merah, kemudian terambil bola biru. Jumlah seluruh bola kan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 kan 8 bola. Kemudian bola merahnya ada 2, bola birunya ada 2. Kemudian peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A. Sama dengan anggota A dibagi seluruh bola, dikalikan bola pertama bola biru per bola seluruh bola dikurang 1. Nah, kenapa dikurang 1? Jadi tadi kan sudah terambil 1. Jadinya kan tadi kan sudah terambil 1. Pertama tadi kan bola pertama diambil tuh ada 8 bola. Ketika diambil 1, nah sudah terambil tadi kan, nah berarti kurang 1 bolanya di sini. Jadi tinggal sisa 7 saja yang di dalam yang tersisa tadi. Nah, itu kenapa jadi dikurang 1 ini? Karena tadi kan sudah kita ambil 1, maka tidak mungkin dong tidak kita kembalikan kan tadinya. Sehingga jumlahnya berkurang 1. Nah, sehingga kita masukkan dalam persamaan, peluang A irisan B itu sama dengan 2 per 8. Kan 2 per 8 2 bola dikali 2 per 8 min 1. Karena tadi sudah kita ambil 1 bola tadi. Sehingga 2 per 8 dikali 2 per 7. Sama dengan 4 per 50. Nah, kita perkecil, kita bagi 4 kedua pembilang dan penyebutnya, maka ketika kita bagi 4, 4 kita bagi 4 jadi 1, 56 dibagi 4 sisa 14. Sehingga sehingga kemungkinan terjadi adalah terambilnya bola merah kemudian bola biru adalah 1 per 14. Oke, baik. Semoga dapat dipahami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.